kemudian Ketua ALF Ibu Meita Sari dan Pendeta Bigman Sirait akan menyalakan lilin yang telah disediakan dan akan diberikan kepada jemaat kekasih Tuhan untuk sama-sama menyalakan lilinnya. Malam yang sunyi-sunyi mengingatkan kita tentang saat-saat di mana kelahiran Sang Putra Natal di tengah-tengah penolakan dunia, tapi kelahirannya membuktikan betapa cinta kasihnya amat besar tetap mau hadir untuk kita semua. Malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kita di wajah yang anuh kudus, cinta kasih Tuhan diberikan bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bagi kami
Anugerah keselamatan yang Kau limpahkan dalam hidup kami selalu membuat kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, terutama dalam kehidupan kami sebagai ibu-ibu di Antioquia Ladies Fellowship. Kami berterima kasih kalau pada sore malam hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami, untuk kami boleh semakin mengerti kelahiran Tuhan dalam hidup kami, semakin memaknai Sang Natal pembawa damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang terus-menerus memperbaharui hidup kami, menolong kami, menopang hidup kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Kami juga bersyukur untuk kebersamaan kami pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan buat ibu-ibu lain yang mungkin sedang dalam perjalanan. Tuhan tibakan mereka dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa untuk Pak Bikman Sirait yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Berkati beliau di dalam persiapan yang sudah dilakukan. Berkati beliau menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, sehingga kami boleh mengerti makna kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini kami, biar belas kasihan-Mu menolong kami, untuk kami boleh menikmati ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal. Terima kasih Roh Kudus yang terus mengingatkan kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Allah Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Hai dunia, gembiralah. Mari kita puji Tuhan dengan pujian ini. Jadi kita akan berbapa bisa dimatikan. Hai dunia, gembiralah, dan
segala waktunya bagi Maria untuk Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yesus
ngelakuin pekerjaan rumah. Kita cuekin. Jadi di rumah kita berantakan, kacau. Ya. Belum anak-anak kita beda perangai dan perilakunya. Papanya pun berbeda. Oh, tidak mudah. Tapi Tuhan, tolong bagaimana saya bisa ngasih dan mengasihi. Jadi seorang ibu itu gak gampang. Kita harus berjuang. Setiap hari masak, mencuci, ngurusin anak-anak, kontrol belajarnya. Ya itu tanggung jawab kita, tanggung jawabku. Belum lagi harus memberi waktu untuk suami yang saya cintai. Aduh, kadang itu menjadi bosan, letih, kadang males, tapi harus bagaimana aku melakukannya dengan cinta, dengan kasih sayang. Untuk itu Tuhan, tolonglah, damai itu harus ada, nggak boleh hilang begitu. Bisa kacau, bisa berat, bahkan menjadi stres tanpa damai, bahkan menjadi kacau yang lain-lainnya. Jadi damai itu tidak boleh berlalu. Jakarta, Jakarta, stres deh, bahkan stroke. Mau naik mobil nggak sampai, naik motor padat dan panas dalam turungan, macet di jalan berjam-jam, pergi pagi, pulang malam. Di kantor kerjaan segudang, belum lagi punya teman kerja yang nggak bisa diajak kerja sama. Aduh, berat nih hidup. Kerja target, penghasilan tetap aja pas-pasan. Kalau mau lebih, harus kerja keras, nabung di bank. Terima, cuma capeknya doang. Capek nih hidup. Belum lagi urusan di rumah. Udah seharian urusan di kantor, sampai di rumah. Coba bayangin kalau semua berantakan. Mau punya pembantu? Iya, kalau bisa dipercaya. Pembantu zaman sekarang itu kerja nggak beres, belagu. Tapi gaji mau disamain. Iya, itulah budaya demo. Damai. Itu yang aku perlu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, memberi jawaban kepada kita sana biar seluruh persoalan kita melihat damai yang diberikan Tuhan untuk mampu menghadapi. For God so loved the world, kasihnya Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. For God
Natal yang indah untuk ayat ini. Tuhan tolong Tuhan pimpin kami supaya sungguh di perenungan kami akan firman-Mu kami boleh dicerahkan, mengerti kehendak-Mu, hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati sertai kami di perenungan kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi. Teruslah hari ini kita akan berpikir tentang bagaimana Natal yang membawa damai. Memahami ini menjadi tidak sederhana karena antara realita dan pemaknaan akan iman itu jauh sangat berbeda. Karena itu perlu ada satu lompatan untuk apa? Satu jembatan untuk memahaminya sehingga kita bisa sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak. Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Lukas 2, 10 sampai 14 demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambit dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ketika malaikat datang dan menyapa gembala, maka beritanya sangat luar biasa, damai bagi yang berkenan kepadanya. Ungkapan itu terungkap 2000 tahun lampau sampai sekarang, tapi ternyata perang tidak pernah berkesudahan. Perang selalu terjadi di mana-mana, bahkan Alkitab pun sudah mengatakan bahwa dunia akan mengalami perang bangsa melawan bangsa dan seterusnya. Kalau begitu, di mana letak damai itu? Nah, ini menjadi pertanyaan yang serius. Bagaimana kita memahami damai kalau satu pihak Alkitab berkata diberikan dengan kedatangan Kristus, tapi di pihak lain Alkitab juga berkata bahwa perang akan terus terjadi. Itu di kancah realita hidup politik di dunia di antara penguasa bangsa-bangsa. Sementara di dalam keluarga Alkitab pun berkata bahwa anak-anak akan menjadi anak-anak yang memberontak terhadap orang tua. Sehingga kehidupan keluarga digambarkan menjadi kehidupan yang kacau balau, kisruh, dan luar biasa rusak. Tidak seorang pun menginginkan itu, tapi itulah fakta yang tidak bisa dibantah. Tidak ada yang pengen mengalami itu, tapi tidak pernah bisa mampu menghindarinya. Karena itu kalau kita ditanya apa sebetulnya damai dan bagaimana damai itu menjadi pertanyaan yang makin luar biasa, bukan? Saudara-saudara, dulu ketika orang perang dianggap masih barbar, pendidikan belum mencukupi. Padahal di waktu lampau orang perang sudah ditemukan pemusik-pemusik hebat, pemikir-pemikir unggul yang sampai sekarang buah pikiran mereka masih dipakai. Lalu tingkat pendidikan meningkat tinggi, lalu menjadi rata-rata pendidikan yang luar biasa. Tapi ternyata perang tidak juga usai. Kalau di Irak ada kekisruhan, jangan lupa Amerika terlibat di sana. Negara-negara maju pun ternyata getol dengan perang, bahkan merumuskan satu kata. Untuk menciptakan damai diperlukan perang yang luar biasa. Sehingga harus ada penguasa baru ada damai. Tanpa penguasa tidak ada yang damai. Maka untuk berkuasa harus menjajah yang lainnya. Ironis bukan? Mau menciptakan damai tapi menjajah. Yang dijajah tentu tidak pernah merasa damai kan? Tetap saja mereka mencipta. Tetapi itu rupanya menjadi fakta yang sangat menakutkan dalam kehidupan realita dunia ini. Begitu pula sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Tarik-menarik kekuasaan selalu terjadi, sehingga seringkali sebetulnya masalah ini menjadi ledakan-ledakan yang cukup besar. Bagaimana semua orang ingin berkuasa di rumah, suami menguasai istri atau istri menguasai suami. Tapi tidak ada yang kemudian berbagi untuk menjadi satu, berlomba untuk saling meniadakan diri. Yang ada adalah usaha untuk saling menguasai. Kompetisi itu yang menakutkan. Padahal namanya keluarga, tempat mana lagi yang lebih teduh dari keluarga. Tapi ternyata misperception kita, salah paham kita, salah pandang kita menimbulkan kekacauan yang tidak terhindari. Lagi-lagi mimpi tentang damai semakin jauh saudara generasi. Gereja bukan tempat yang dengan serta-merta memberikan ketenangan. Kisruhan bisa juga terjadi di sana.
Di waktu lampau gereja mencatat sejarah yang mengerikan. Bagaimana tarik-menarik kekuasaan dan gereja terlibat dalam perang-perang licik yang dijalani. Ternyata gereja juga tidak imun dari dosa. Gereja tidak kebal terhadap dosa. Gereja pun terpuruk di jalan. Maka pertanyaan makin normal. Lalu apa damai Natal itu? Oleh karena itulah ketika kita berkata damai dan Natal yang kita mau pertanyakan di dalam kehidupan keimanan kita, ketika kita mulai membuka dan memikirkan bagaimana seharusnya semua itu terjadi dalam hari-hari kita, menjadi pemikiran serius, bagaimana sebetulnya menikmati dan memahami Natal itu. Realita pergumulan kehidupan manusia, realita pertikaian yang tidak ada hentinya. Perang tidak akan pernah usai, itu kata Alkitab dan kita bisa melihat. Perang itu bisa terjadi dalam macam-macam bentuk. Perang ekonomi bisa terjadi. Ya, sekarang orang-orang di Jakarta sudah mulai berteriak, di Indonesia kita bilang, dengan kenaikan dolar itu sudah sangat gila luar biasa. Ya, mengakibatkan kekisruhan pada berbagai tempat. Tempe bukan lagi barang murah, karena produknya harus diimpor, sehingga dia naik, mulai melambung. Akan satu waktu nanti makanan yang kita bilang makanan orang susah justru menjadi makanan orang kaya. Lalu orang susah makan apa? Sudah tidak jelas. Syukur-syukur kalau ada orang yang bisa dimakan. Jadi kalau dia mau makan tahu, dia cari orang yang makan tahu, orang itu dimakan supaya berasa tahunya, kira-kira begitu. Itulah dari ironi hidup sekarang ini. Nah oleh karena itu saudara-saudara, sebetulnya kita menghadapi satu situasi peta kehidupan yang amat sangat mengerikan. Jadi siapa yang bisa berharap tentang damai? Siapa yang masih punya keinginan akan damai? Karena kenyataan yang dihadapi itu sangat jauh berbeda. Tiap negara sudah terikat pada hutang piutang yang mereka buat. Dan tiap negara banyak sekali sudah di bailout atau bangkrut pada dirinya. Mengerikan. Sehingga kalau kita belajar dan menjelajah kehidupan dunia ini, baru kita terpana dan mulai berpikir, ngeri amat ya. Sehingga lama-lama sebetulnya orang hanya terbiasa dengan penderitaan sampai dia tidak tahu lagi apa itu penderitaan. Bukan dia tidak menderita ketika dia downgrade dalam kehidupan. Kalau satu waktu kita jatuh miskin dari kehidupan kita, bulan pertama, tahun pertama itu akan susah. Tapi tahun ketiga dan seterusnya itu menjadi biasa. Karena kita sudah terpuruk di sana. Tapi sebetulnya waktu kita terbiasa, apakah damai? Tidak juga. Ada sesuatu yang pernah hilang. Bersama itu indah, tapi kalau kita terpecah, pertama kita rasa sepi. Ya, setahun berlalu, lama-lama kita terbiasa. Maka sendiri pun tidak lagi jadi masalah. Lalu apakah itu damai? Tidak. Karena sebetulnya kita terpuruk pada tempat yang berbeda saja dan beradaptasi dengan situasi yang sama. Maka balik-balik lagi kalau begitu apa damai? Saudara, saya coba mengajak kita berpikir damai bagi yang berkenan kepada. Pertama, damai itu bisa diciptakan. Yes. Tadi saya sudah menyinggung sedikit di dalam dunia militer, siapa yang kuat, kalau dia kuat dia ngatur maka damai. Ya. Kalau kemudian ada keributan di luar sana lalu kita latihan dan kita jago, kita pukul, itu damailah. Karena semua tergantung kita sendiri. Artinya tidak lagi ada keributan ketika ada yang jago. Tidak ada lagi ada keributan ketika ada yang hebat. Tetapi ketika tidak ada keributan itu bukan berarti semuanya berjalan jadi indah. Paling tidak, yang teraniaya, yang tidak berdaya akan merasa dia selalu ada di bawah dan tidak bisa bikin apa-apa. Tapi damai. Dan itu terjadi dalam dunia politik yang saya sebut tadi. Maka Amerika selalu bergairah untuk menjadi polisi dunia, karena dia berharap damai ada di. Lalu aspek yang kedua, kita bisa membeli damai, bisa. Saudara bagi-bagilah uang pada banyak orang, maka banyak orang akan senang padamu. Bagi-bagilah orang banyak uang, maka banyak orang banyak akan nurut aja yang apa kamu katakan. Dengan uang kita bisa memperoleh damai, karena damai bisa dibeli, bisa. Tapi damai yang dibeli bersifat semu. Kalau kamu ada uang baru ada damai, nggak ada uang nggak ada lagi damainya. Begitu semuanya. Padahal uang tidak mungkin tidak mungkin terus-menerus ada. Satu waktu uang itu bisa tidak ada. Ya. Maka kalau kita harus membeli damai terus-menerus, berapa mahalnya hidup ini. Dan damai yang kita dapatkan pun damai yang palsu, di mana orang berdamai dengan kita karena punya kepentingan untuk mendapatkan uang itu. Jangan menipu diri kita dengan realita seperti itu. Ya, itu sangat menakutkan.
Itu akan menjadi pusat pembodohan yang sangat mengerikan sampai kemudian kita tidak lagi mengerti dan memahami apa sesungguh-sungguhnya arti damai. Aspek yang ketiga, ada orang berkuasa bisa bikin damai, ada orang membeli juga bisa bikin damai. Ya, tapi aspek yang ketiga, saya ambil 3 dari 5 poin yang saya bicarakan dulu. Nah, aspek yang ketiga ini menjadi menarik. Ketika orang damai karena terpaksa damai. Terpaksa damai apa? Karena dia sudah terbiasa dengan keributan yang ada, dan dia membiasakan diri seperti tadi saya juga katakan, sudah terjadi adaptasi. Sehingga akhirnya dia sudah menjadi beku, dia menjadi kasar, tenang saja di sana. Kalau dibongkar hatinya, bukan. Sebetulnya dia sudah menyerah. Harap apa lagi? Udahlah, nggak mungkin lah. Kita ngomong damai, udahlah Pak, begini saya juga udah tenang deh. Tenang apa? Tenang dengan tidak mikirin. Tenang dengan tidak mau tahu. Tenang juga kan? Saya tenang nggak mau mikirin. Saya tenang nggak mau tahu. Saya tenang udah begini, mau mati mati, mau hidup hidup, bodo amat. Makan makan, nggak makan nggak makan. Pokoknya saya nggak mau mikirin. Damai kan? Damai tapi dalam ketidakberdayaan. Sejatinya sebetulnya dia tidak suka di situ tapi tidak berdaya pindah. Akhirnya dia terpaksa tinggal di situasi yang dia tidak suka. Lalu dibungkusnya dengan satu kain yang bernama damai. Cukuplah hidupku gini, udah nggak mau pusing. Pokoknya saya nggak mau ngurusin orang lain. Saya nggak usah diurusin orang lain. Saudara-saudara, mungkinkah dia selamanya tinggal di sini? Jelas tidak. Tapi kemudian dia menjadi orang-orang yang tidak lagi tahu apa itu damai. Sehingga dia mulai mengintip dan berjalan di sana, melanglang buana. Dan itulah sebetulnya hidup manusia dalam ketidakberdayaan. 3 aspek tadi mewarnai hidup kita: kekuasaan, transaksi jual beli, kekuasaan untuk mendapatkan damai, transaksi jual beli, kita beli supaya. Dan yang ketiga tadi, ketika orang menjadi masa bodoh sudah nggak tahu lagi apa dan tidak lagi memikirkan. Lalu dunia berjalan. Sehingga orang berdosa, ya bukan dosanya. Ketika ada orang tidak berdosa, tidak mabok, itu bukan karena dia tidak mau mabok, nggak bisa beli araknya, dia nggak bisa beli minuman kerasnya, sehingga dia nggak mabok. Tapi bukan karena dia nggak mau mabok. Lucu ya, ada orang di tempat tampaknya baik, tapi karena nggak berani berbuat jahat sebetulnya. Itu pun kelihatannya kan baik. Baik loh dia bukan baik, nggak berani berbuat jahat. Itu dua yang berbeda sebetulnya. Kalau ada kesempatan dia akan melakukan. Sehingga banyak kita itu terpaksa hidup dalam satu warna yang gak jelas, dan semua kita terkurung pada situasi ini. Begitulah ketika Kristus datang ke dalam dunia, sehingga manusia tidak tahu lagi apa damai. Karena itu tidak mengherankan ketika dia datang, tidak satu pun yang menyambut. Semua orang menolak dia. Tidak ada yang merasa butuh dia. Dia datang membawa damai, nah itu kan kata Tuhan. Dia datang membawa damai, itu kan kata Alkitab. Dia datang membawa damai, gak ada yang merindukan. Karena memang manusia sudah gak perlu lagi damai itu. Sudah terbiasa dengan hidup salah itu. Sudah terbiasa hidup dengan berkelahi itu. Sudah terbiasa hidup dalam situasi yang ada apa. Sudah, ini sajalah hidup. Saudara-saudara, kebiasaan itulah kemudian adaptasi yang kita sebut sebagai dosa yang mematikan seluruh naluri kemanusiaan, sehingga dia merasa tidak lagi membutuhkan damai, bahkan ditolaknya damai. Gambaran Yohanes menjadi sangat menarik. Dia datang pada milik kepunyaan orang, tapi ini yang mengerikan, milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Semua menolak dia. Natal adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Nah, oleh karena itu di dalam situasi yang seperti itu tadi, di dalam kepelikan suasana batin tadi itu, tidak ada yang peduli dengan Tuhan. Karena sebetulnya mereka sudah tidak tahu lagi apa itu damai. Jadi melihat, dia sudah tidak terlalu peduli. Semua orang merasa ya inilah hidup dan lari. Kalau orang merasa tahu apa itu damai, melihat Yesus datang buat damai, semua akan lari pada Yesus. Tapi nggak ada yang peduli. Bahkan sampai matinya pun tidak ada yang peduli dengan apa yang dia tawarkan. Kalau Natal mungkin kita bilang ya dia baru datang kan Pak, ada orang-orang yang belum belajar, belum ngerti. Oke. Lalu dia bertumbuh 3,5 tahun kurang lebih dia pelayanan. Ajaran, mujizat, ada semua terjadi ya kan? Tapi nggak ada juga yang ikut dia. Kenapa ya? Karena damai Natal itu bukan bim salah bim lalu jadi damai. Kalau kita bilang, wah puji Tuhan loh karena Natal itu sekarang keluarga kami damai, dulu suka ribut sekarang enggak. Maafkan saya, bukan hanya keluarga yang Kristen itu yang gak ribut, banyak keluarga Buddha yang gak ribut.
Banyak keluarga Hindu yang gak ribut, saudaraku. Banyak keluarga Muslim yang damai. Kalau itu yang kita anggap damai, lalu kita pikir keluarga kita ini sudah hebat. Ingat, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, orang Konghucu, bahkan ateis pun banyak yang hidup keluarganya damai. Karena itu kita harus belajar memandang sekitar kita dan cemburulah dalam tanda petik pada kehidupan banyak orang yang damai padahal mereka tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya harus ada perasaan malulah. Kenapa mereka bisa, kita malu? Ini menjadi kompetisi kita semua. Sehingga kalau kita bilang damai itu apa sebetulnya ya? Apakah kalau kita nggak ribut damai? Jangan lupa, banyak orang tidak ribut karena sudah capek ribut. Jadi nggak ribut. Saya ingat betul seorang tante ketika saya memimpin satu kebaktian. Lalu kita mau berdiskusi. Orang tetap ribut tentang suami dan anak. Lalu saya tanya, siapa di antara saudara-saudara yang punya pasangan? Ya, yang aktual. Lalu si tante kata, saya sama berapa puluh tahun terakhir hidup itu nggak pernah lagi. Menarik. Semua orang lihatin, iya kan kira-kira. Tapi yang menarik jawaban si tante, kenapa kan? Ya kita kira-kira 30-35 itu bareng-bareng baru dari kawin berribut. Nah, lama-lama tante ini capek juga ya. Saya udah mau 35, tante bikin iya, diladenin juga ribut terus. Ya, udah sekian tahun nih kawin, 10 tahun lebih ribut. Hanya dia diam aja kalau si omnya ribut tante itu. Terus, ya lama-lama si omnya capek juga, dia diam lagi. Pokoknya dia ribut, tante diam aja. Tante diam, dan diam. Sampai kemudian si omnya dipanggil keluar. Si tante pada waktu itu udah 75 tahun. Ya, kurang lebih sudah 40 tahun. Hidup tanpa harus ribut. Tapi bukan damai. Cuman dia bilang, tapi kalau mau dibilang damai sih enggak juga Pak. Kesel juga tahan keselnya. Jadi damai kan ya? Kesel, menahan, kesal adalah damai. Jadi damai apa? Tahanlah keselmu. Dia nahan kesel, kita udah kesel. Kok dibilang damai? Itulah damai yang sebenarnya. Jadi kita bisa mengkreat damai, bisa. Tapi itu bukan benar-benar damai. Sehingga saya kasih jawaban si tante itu cukup menggelitik kalau saya bilang ini salah satu ide yang paling hebat dan paling bagus. Tapi sebetulnya memang bukan itu yang mau pada kita. Ya, toh dengan tambah umur juga lama-lama kita akan belajar. Kalau kita mau belajar tahan diri bisa lah. Kalau orang luar sana aja bisa, masa kita nggak bisa sih? Kan begitu, asal mau. Tapi ingat, bukan itu damai. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, ketika damai itu kita bawa untuk merayakan Natal, Sang Natal pembawa damai di bumi pada waktu Natal di mana-mana banyak. Tapi 2000 tahun berlalu sudah, tetap saja dunia ada perang. 2000 tahun berlalu sudah, tetap saja ada kerusuhan. 2000 tahun berlalu sudah, tetap saja rumah tangga mengalami goncangan dan kengerian. 2000 tahun lalu sudah, malah yang ada tampaknya makin gelap kehidupan. Kita tidak menemukan lagi orang sekelas rasul misalnya yang betul-betul cinta Tuhan dan pelayanannya murni. Kita tidak menemukan lagi orang-orang yang tahan banting keluar masuk penjara dalam kehidupannya. Kita tidak menemukan lagi orang-orang unggul dalam iman percaya. Itu adalah fakta yang kita hadapi. Nah kalau begitu gimana? Makanya nyanyian malaikat tadi menjadi amat sangat penting. Damai di bumi bagi yang berkenan kepadanya. Ya, saya pernah khotbahkan ini dan saya akan ingin ingatkan. Ternyata damai itu limited. Limited apa terbatas? Terbatas apa? Pada orang yang berkenan pada. Jadi damai bagi orang yang berkenan padanya. Persoalan muncul kedua. Siapa yang diperkenan Tuhan? Kita nggak tahu. Siapa yang diperkenan Tuhan? Saya nggak bisa bilang kalian diperkenan Tuhan. Kalian juga nggak bisa bilang saya diperkenan Tuhan. Paling kalau kalian bilang, tapi bentar orang diperkenan. Itu adalah persepsi kamu tentang saya. Persepsi saya tentang kalian. Maka kita saling mengatakan diperkenan Tuhan. Tapi iya apa enggak? Biarlah itu menjadi pencarian iman kita. Karena iman harus berbuah. Iman itu harus berani menghadapi benturan. Iman itu harus berani menghadapi seleksi dan terus teruji. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau memang damai itu sudah ada di dalam diri kita, damai kepada orang yang berkenan padanya, maka saya pikir ukuran pertama menjadi penting untuk kita mengukur diri tadi. Apakah kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah di dalam hidup kita mencari Tuhan dan apa yang menjadi ketetapan kehendak? Itu menjadi pertanyaan serius. Atau kita jauh dari jalan Tuhan?
Atau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan? Nah, kita mesti tanya dan audit diri kita sendiri. Ya. Nggak bisa nggak? Sehingga kita mulai berdialog dengan batin kita, menggumuli, memikirkan, merumuskan sejauh mana sebetulnya kita hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Lalu bagaimana mengukur ukuran perkenan kepada Tuhan? Maka kita juga mesti mengukur bagaimana sebetulnya kehadiran kita menjadi damai di tengah di mana kita suka atau tidak. Jika kita tidak mampu hadir dan membawa damai, maka selalu jadi pertanyaan batin penting. Sebetulnya kita punya investasi damai atau tidak? Karena orang yang punya investasi damai, orang yang punya rasa damai, kehadirannya pasti membawa damai. Tapi Pak, kan gak semua orang cocok sama kita, ada aja yang ribut, ada apa? Jangan lupa, damai dibumi bagi yang berkenan kepada Tuhan. Maka damai pun pasti akan bisa dirasakan oleh orang yang cinta Tuhan. Kalau yang gak cinta Tuhan, orang itu memang penjahat. Kita bawa damai, kita bawa baik, dia malah gelisah. Bisa jadi dia musuhi kita. Jadi damai itu harus dilipas. Tapi kalau di internal kita, kemudian damai itu tidak terasa seperti dalam rumah misalnya, kan memang jadi pertanyaan juga. Bagaimana membenahi diri? Bagaimana membenahi? Oleh karena itulah saya pikir menjadi sangat penting tentang sebuah persepsi nilai yang harus kita bangun dengan kebenaran sikap kita. Maka menghitung, menggumuli, adakah saya sendiri sebetulnya sudah berdamai dengan dia, menikmati damai? Itu jadi penting. Kita bisa jadi bermasalah dengan banyak orang. Semua orang kita anggap jahat, padahal sebetulnya kita yang jahat karena anggap semua orang jahat. Sehingga ada yang payah menurut kita. Jadi payah, ini payah, semua payah. Padahal karena sebetulnya kita yang payah. Nah, kita perlu juga ngecek diri. Kita jangan jadi seperti orang Beduin ya. Orang Beduin itu, kalau sekarang kita bilang di Indonesia orang sok tahu gitu ya. Itu selalu digambarkan kalau jok-jok itu. Jadi ada satu orang sok tahu, lalu dia datang ke dokter, itu tolong periksa saya. Semua badan saya sakit. Oh gimana? Yuk yang clear dulu dong. Apa sakit perut, sakit apa? Semuanya sakit. Loh, tadi kemarin pakai apa? Dari luar ke dalam jalan, nggak sakit. Sakit semua. Dokter kan bingung. Kalau sakit kok nyampe? Semua katanya sakit, kaki sakit, apa semuanya sakit. Bagian yang nggak sakit kan? Nggak ada, semua sakit. Dokter bilang nggak mungkin, dia cuma pelan-pelan dulu. Dokter, dia lebih ngerti dari saya apa enggak? Saya tahu badan saya, semuanya sakit. Mana aja yang sakit? Nih sakit, dia pegang semua badannya sakit semua. Sehingga dokter bingung, oh semua sakit. Ini ditarik tangan. Ternyata yang apa? Tangannya ini bengkak, ya sakit lah megang semua. Bisa ngerti? Tangannya bengkak nih, sakitnya luar biasa. Dia pegang, ini dada saya sakit, ini kepala saya sakit. Padahal yang sakit tangannya, dasar si sok tahu kan? Semuanya sakit. Yang pegang ini yang sakit. Bukan kepalanya yang sakit, bukan dengkulnya yang sakit, tangannya. Tapi persepsi dia, semua badannya sakit. Saudara, kita juga seringkali punya persepsi. Semua orang sakit. Tidak ada satupun yang nggak program. Padahal sebetulnya kita yang program. Yuk, sembuhkan. Begitu tangannya ini sembuh, pegang semua, kata dokter. Gimana? Gak sakit sih? Udah sembuh kan? Udah sembuh semuanya. Padahal cuma tangannya yang sembuh. Sudah sembuh semua. Saudara, ini memang sebuah joke, tetapi memang di dalam realita hidup itu bisa terjadi. Nah karena itu kembali lagi kepada damai. Damai itu kalau di dalam tataran psikologi tergantung persepsi. Tapi kita akan lompat lebih tinggi. Yang saya tataran tadi persepsi tadi itu psikologi. Kita bisa bikin damai atau tidak damai tergantung tataran nilai kita. Tapi Tuhan udah gak kasih itu, Tuhan kasih lebih tinggi lagi. Nah lo apa ini? Di dalam tataran teologi tadi. Kalau dalam tataran psikologi saja kita sudah gagal. Bagaimana cara yang lebih tinggi? Nah di dalam teologi adalah ketika Tuhan datang, Yesus datang, maka Yesus menjadi pengantara antara kita dan Bapa. Diperdamaikan lagi. Itu tujuan pertama. Sehingga kita yang percaya padanya dosa kita ditebus, sehingga kita berdamai dengan Allah Bapa. Sehingga ketika kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, maka damai adalah pengalaman yang kita alami dalam hidup kita bersama dengan Allah lain. Itu pengalaman. Jadi bukan hal yang kita nggak tahu. Kalau itu cuma cerita, semua orang Kristen juga tahu damai di bumi bagi yang berkenan padanya. Anak-anak juga hafal lah itu. Tapi itu just a knowledge, hanya pengetahuan. Tapi bukan pengalaman hidup dia bersama dengan Tuhan. Maka diperdamaikan dengan Tuhan adalah satu pengalaman yang kita alami untuk dalam hidup kita.
Tiap orang Kristen bisa jadi orang Kristen yang baik, yes. Bisa tahu Alkitab, yes. Asal dia rajin belajar. Tapi apakah hidup sesuai itu? Nah, nanti dulu. Itu dua hal yang berbeda. Nah, oleh karena itulah orang yang tadi mengenal Tuhan tadi, dikasihi oleh Tuhan tadi, diperdamaikan tadi oleh kematian Kristus, oleh datangnya Kristus, sehingga komunikasi kita dengan Bapa itu terjalin kembali. Dulu kita terpisah, sekarang diperdamaikan. Dulu kita musuh Allah karena hidup sebagai hamba dosa. Sekarang kita diperdamaikan. Nah, waktu kita diperdamaikan, damai itu menjadi pengalaman. Betapa teduhnya batin, betapa teduhnya hati kita diperdamaikan dengan Allah. Maka damai di bumi bagi yang berkenan kepadanya adalah bagaimana Allah berdamai dengan kita di dalam Kristus Yesus. Natal suci. Itulah sejatinya sebuah perdamaian. Maka perdamaian seperti itu yang dilakoni, perdamaian seperti itu yang dijalani, menjadi perdamaian yang bernilai tinggi, perdamaian yang harus dimengerti, perdamaian yang harus dipahami secara penuh. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu kita melihat, kita memikirkan semuanya itu, maka kemudian kita disadari, damai adalah pertama urusan saya dengan Tuhan. Itu pengalaman hidup. Saudara nggak bisa belajar, saudara nggak bisa nyari, karena damai adalah pengalaman. Dan pengalaman itu nggak bisa kita manipulasi. Saudara boleh berdiri, puji Tuhan, saya sudah berdamai dengan Tuhan. Silakan yang ngomong. Tapi damai itu kan kelihatan dalam hidup hari-hari kita. Jadi omonganmu belum tentu itu pengalaman. Karena orang Kristen dengan khotbah masuk di otaknya, diolah, jadilah dia sebuah kesimpulan. Oh iya, saya sudah damai. Padahal belum. Ya, nah ini menjadi hal tersendiri. Sehingga orang yang sudah damai dengan Allah, maka damai itu menjadi asetnya, menjadi kekayaan. Nah, damai itu di mana? Di dalamnya dia. Maka damai yang diberikan Allah ada di dalam tiap orang yang percaya, yang sudah berdamai dengan Bapa di dalam Kristus, oleh Kristus. Maka damai ada di dalam diri. Jadi damai dari dalam keluar, damai bukan dari luar ke dalam. Oh, rumah kami sekarang damai, gak ada ribut-ribut lagi. Itu dari luar ke dalam. Kalau nggak ada ribut baru kita pikir damai. Itu dari luar ke dalam. Di mana-mana juga begitu ya. Lagi perang, oh sekarang udah damai, gencatan senjata. Oh sekarang udah damai karena nggak ada ribut-ribut lagi. Oh di kampung kamu dulu pukul-pukulan gimana? Oh sekarang udah damai pak, nggak ada ribut-ribut lagi. Bisa kan? Bisa. Tapi faktor luar, mungkin polisi datang atau ada orang yang bisa menengahi atau tetua atau apapun, ada tokoh yang bisa bikin damai. Bisa kan? Bisa. Tapi dari luar ke dalam. Alkitab bukan itu. Alkitab dari dalam keluar. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita. Maka Kristus yang datang tadi, yang memberi damai kepada kita, membuat kita kemanapun pergi, kita damai dengan diri kita damai dengan sesama. Sehingga kemudian disitulah perlunya pelatihan terhadap damai yang ada dalam kita. Dan damai itu yang sudah Tuhan beri sebagai aset. Kalau tidak disirami dengan firman Tuhan, dia nggak akan growth, dia nggak akan bertumbuh. Maka harus kita sirami dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita sirami dengan firman Tuhan, tapi kita do nothing, kita nggak berbuat apa-apa, percuma. Karena damai itu hanya akan subur kalau kita belajar mengampuni. Damai itu hanya subur kalau kita belajar mengaktualisasi. Damai itu hanya subur kalau kita jadi damai kemanapun kita pergi. Selama itu enggak, selama itu kita nggak akan damai. Akhirnya kita adalah orang ironis yang punya kekayaan besar, tapi hidup miskin karena nggak tahu warisan ini. Padahal Tuhan Yesus sudah datang membawa damai jadi milik kita. Maka damai adalah bukan dari makanan, tidak ada ini, ya. Itu umum, tetapi kita melompat lebih. Ya. Itu sebab saya bilang tadi itu umum dan semua orang apapun agamanya ya rindu. Ya. Bagaimanapun tadi fragmen sedikit yang disampaikan, ya betul. Kita rasakan stres di Jakarta ini, hidup jalan begini dan begini, stres urusan rumah ini dan begini. Tapi jangan lupa, semua orang alami. Tapi semua orang juga yang bisa mengatasi, nggak perlu Kristen. Ya. Bagaimana cara menghadapi situasi macet dan segala macam? Paling nggak rumah kita pindahkan ke dekat kantor kita, atau kantor kita dekatkan ke rumah kita. Sehingga banyak orang menyiasatinya dengan pertama. Orang-orang pintar selalu akan mempunyai peluang untuk melakukan. Ya. Bagaimana mengerjakan itu? Dulu saya bisnis. Kita punya konsep anak nggak bisa diabaikan begitu saja. Maka waktu saya usaha, rumah saya besar, separuh kantor, separuh rumah. Saya kerja terus,
Sampai malam pun gak ada masalah, karena saya di rumah terus. Jamnya pergi, jemput anak, saya bisa jemput anak saya. Atau jam istirahat juga, saya jemput, saya bisa makan bareng, balik lagi dan saya kerja lagi. Saya bisa dari mereka tiap hari. Ya. Bagaimana kita mensiasati itu terserah kita kan, tergantung kita kan. Maka konsep buku itu sebetulnya adalah konsep yang militan dalam konteks keluarga, tapi bawa kantor di atas rumah karena nggak bisa beli 2 rumah, itu ceritanya agak beda juga kan. Jadi bukan disiasati, itu bukan, karena tidak berdaya punya 2, maka begitu bisa beli lagi rumah, hanya ruko buat toko, buat kantornya, rumahnya ya buat tempat ini. Nah kita mesti siasat, apapun bisa, gampang kan, nggak perlu Kristen, hanya cukup waktu untuk nggak perlu Kristen. Tapi damai dari dalam itu bedanya setengah mati memang. Sehingga bagaimanapun beratnya sebuah tekanan akan mampu diatasinya. Karena dia sudah berdamai dengan Allah dan dia sudah berdamai dengan dirinya. Orang yang gelisah bermusuhan dengan dia. Tapi kita tak pada musuh, apa boleh buat? Silakan. Kita akan mau ke pengadilan, ayo kita pengadilan. Tapi tidak mengurangi damainya dia. Ya. Nah karena itulah mestinya kita miliki ini, sehingga damai itu akan membuat kita punya harapan yang kuat sebetulnya menjalani hidup kita. Sehingga ketika kita melihat misalnya orang-orang yang kemudian tidak bisa, tidak seperti yang kita inginkan, yang paling dalam batin kan kita hanya tahu kenapa orang ini perlu belajar. Saya juga jengkel kalau melihat orang tertentu ya kelewatan gitu. Saya selalu lihat anak-anak saya juga kadang-kadang kesel anak-anak begini bukan. Tapi kalau saya pikir-pikir kan lebih baik kan. Dulu saya lebih bajingan daripada anak-anak. Anak saya mah tergolong baik berbanding saya dulu. Ya. Saya pun akan sadar satu waktu dia akan sadar betul apa yang harus dia lakukan. Tapi bagaimana mendidik pada the present-nya? Itu kan harapan nanti baik. Tapi kan sekarang yang kita lihat di depan kita kan menjengkelkan kan. Harapan itu nggak tahu kapan datang. Tapi peristiwa yang kita hadapi itulah kita memandang jauh ke depan. Sehingga damai kita itu tidak menjadi terganggu. Dan kita menaruh harapan kita kepada Tuhan kita. Ya. Sehingga harapan kita itu menjadi harapan yang berkekuatan. Kenapa? Karena disadari pada realita kehidupan. Maka damai adalah bagaimana mengalahkan sebuah ketidakpuasan di dalam diri yang membuat kita mau ini dan mau itu. Damai adalah bagaimana kita berlaku benar dalam hidup kita sehingga kita tidak terjebak pada ruang-ruang yang salah di kehidupan. Damai adalah bagaimana kita melakoni, menjalani seluruh pertandingan kehidupan itu sehingga hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Damai adalah sebuah pertempuran melawan kekacauan. Damai adalah sebuah pertempuran melawan kejengkelan. Damai adalah sebuah pertempuran melawan rasa permusuhan. Dan ingat, kalian harus jadi pemenang karena dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Nah kalau dari luar itu hanya membuat kita kehilangan damai, nah kita patut bertanya, loh, kok jadi saya rontok nih? Selalu ada orang membuat kita super jengkel misalnya. Patut juga kita mikir, loh kalau kita ini posisinya belum terlalu kuat. Alam kita cepat-cepat evaluasi lagi di mana kurang, di mana ini, lalu kita beresin. Sehingga hidup Kristen itu damai itu tidak berhenti begitu saja. Jadi dinamika hidupnya ada. Kenapa? Karena tidak selalu hubungan kita dengan Tuhan itu lempeng kan. Ada waktu kita lupa doa, ada waktu kita lupa saat berdoa, ada waktu kita terlalu capek sampai emosi tinggi setengah mati. Kadang-kadang kita lagi capeknya setengah mati, ada aja masalah yang datang. Udah kurang tidur, malam gini-gini, udah teler, dulu lagi gitu. Ini kok buru-buru sudah naik. Tetap saja kan kalau fisik kita lagi capeknya luar biasa terus orang bikin ribut kan kita bisa kebunuh pun itu. Mesti lihat aduh Tuhan tolong lagi, ampun lagi, kuatkan. Nah itulah pergumulan damai kita saudara. Jadi ingat damai bukan barang mudah ya untuk mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kristus meninggalkan surga mulia. Sementara kita mau berdamai dalam hidup ini, mau mengalami damai, tapi heran kagak pernah mau bayar harganya. Kita cuma mau dimengerti orang tanpa pernah mau belajar mengerti orang. Bayar dong harganya. Karena harga damai itu ada. Ya, yaitu kerelaan kita menyangkali diri kita. Sehingga disitulah pertumbuhan damai itu menjadi milik kita.
Maka Kristus yang membawa damai, maka Kristus sang damai itu akan memberikan nilai tinggi dalam kehidupan kebersamaan kita. Nah, ini menjadi amat sangat penting. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah bagaimana seharusnya kita memenangkan kompetisi hari-hari. Sehingga dengan demikian hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Damai itu indah, yes. Tapi jangan lupa, damai itu tidak tergantung orang di luar sana. Banyak orang bermusuhan dengan kita, tapi damai tergantung kita pada sikap hidup kita hari-hari. Di sini yang jadi penting, bagaimana kita melakoni keseharian, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Karena itulah kita terus berdoa dan kita terus menaruh harap kita supaya Tuhan dalam cinta kasih-Nya terus menolong memampukan kita, sehingga dengan demikian hidup kita itu mengalirkan damai tadi. Dan orang bilang, aduh, saya kalau dekat ibu itu ya, ngobrol, aduh, rasanya tenang deh. Saya pengen selalu ketemu dengan dia. Kalau ngomong sama dia itu kita dapat kekuatan. Ya. Saya selalu wanti-wanti terhadap diri sendiri. Kira-kira kehadiran itu punya makna nggak? Bagi saya itu penting. Saya punya beberapa kelompok PA. Semua anak kelompok PA saya mesti perhatiin betul. Kalau ada something yang kemudian salah pada diri saya perhatiin. Ya, saya rela pulang tidur hanya untuk bisa duduk dan ngobrol dengan mereka. Itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak mengenal istilah capek. Nanti capek urusan kedua itu ya pulang rumah baru bablas. Kalau perlu besok bangunnya siang. Tapi ini clear, ini clear, ini clear, ini clear. Itu penting. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang indah. Ya. Tadi waktu saya lagi jalan di mobil, satu orang telepon, "Bang, mau ngomong dulu ya." Bisa nggak? Oh, boleh, lagi di jalan kan gitu ya. Atau dia ngomong-ngomong dia soal nikah apa segala macam. Ya, kemarin saya ketemu satu orang. Ya. Terus aku share sama dia. Sekarang aku batasi pelayananku, dia bilang kan cerita ABCD. Lalu salah satu memang kan dia bilang dia konsen sama nikah. Sama Pak Bingman, bantuin Pak Bingman. Lu mau ikutan? Terus dia bilang gini, aduh aku kaget juga Bang. Kenapa? Pelayanan Pak Bingman kan gak perlu dibantu lagi. Muridnya kan banyak orang kaya-kaya gitu ya. Terserah, memang saya berteman ya satu orang saja pun kalau memang mau keluarkan uangnya cukup untuk mengcover semuanya. Ya. Satu orang saja nggak usah 2-3 orang. Dan teman saya bukan 1-2 orang yang mampu mengcover itu semua. Tetapi saya senang ketika kemudian dia bilang, lo mesti tahu Pak Bingman. Pak Bingman itu banyak orang kaya, bukan cuma yang lo kenal aja yang tahu. Tapi dia itu nggak pernah tahu untuk mau minta. Nah, saya senang kalimat itu. Kita aja kadang-kadang yang dekat nanya pun kalau kita nggak wanti-wanti betul nggak tahu ya kita nggak bakal tahu. Karena saya belajar saudara. Saya ini adalah orang yang sudah digaranti oleh beberapa orang. Pak Bingman, please. You sakit, you perlu uang anak-anak atau apa, tolong you ngomong sama saya. Saya mau cover, tapi kan saya nggak selalu tahu. Oh, keren kan kalimat itu kan? Saya nggak selalu tahu, jadi tolong kasih tahu. Saya tahu Pak, Bapak kan nggak selalu pengen, tapi ini permintaan. Saudara coba bayangkan, saya digaranti oleh beberapa orang, apapun, berapa tidak sulit kan saya memanfaatkan. Tapi bagi saya singkat. Sehingga kadang-kadang mereka bilang, kan udah dibilangin Pak, udahlah, begitu kalian tahu berbahagia ya memang Tuhan sudah. Jadi kadang-kadang mereka tahu mereka ambil bagian yang terserah. Tapi untuk saya bicara saya mau. Dan saya nikmatin itu, baru saya ngerti arti damai, berharap pada Allah. Ya. Damai di hati ini bukan kemudian karena kita punya teman orang kaya yang bisa cover kita, no. Sampai kadang-kadang ya kita itu sudah perlu sesuatu, lalu karena kita nggak ngomong, teman-teman nggak pada tahu. Padahal kalau kita ngomongnya kan bisa beresin. Lalu kita mesti tahan terus, begitu kan ya? Kayaknya nggak ada damai ya. Waduh, tegang apa? Tapi disitulah pengujiannya. Lalu kita menguji diri kita sendiri sejauh mana sebetulnya kita berharap pada Tuhan. Kenapa? Ketika kau berharap pada Tuhan, damailah hidupmu. Kalau kau nggak damai karena kau berharap sama Tuhan, walaupun kau ngomong berharap pada Tuhan, ngomong kosong. Kalau kau berharap pada Tuhan pasti ada damai di hati. Kalau nggak ada damai di hati karena kamu nggak berharap sama Tuhan. Saya harap loh Tuhan gini.
kamu nggak ngarep sama Tuhan, kamu mau ngatur Tuhan. Nah itu beda lagi ya. Tuhan begini, Tuhan gitu. Kalau nggak jadi lalu kita marah. Itu kita namanya ngatur Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, mari kita berkompetisi dalam hidup keimanan kita. Khususnya bagi saudara ibu-ibu yang ALF, yuk berkelahi dalam perkelahian hidup kita yang seni. Mari kita bertanding dan berjalan bagaimana melakoni hari-hari kita, menjalani hari-hari kita, sehingga dengan demikian kita betul-betul menemukan kemenangan demi kemenangan untuk memiliki damai yang utuh, damai sejahtera dalam hidup keimanan kita. Ya. Inilah yang harus menjadi pergumulan kita, dan kita harus serius di sana. Sehingga dengan demikian damai itu menjadi paten pada diri kita. Ya. Oleh karena itu saya pikir penting ketika di rumah ini gini, ini gitu, please jangan hanya berdoa, tapi berbuatlah, usahalah. Kan gitu ya, oraetlah berarti berdoa, minta damai, tapi kamu yang jadi damai. Tuhan memampukan kamu jadi damai. Jangan minta damainya, tapi kamu biar ributnya. Pusing malaikat ngurusin itu. Selalu kita minta damai, tapi kita diam ribut. Maka ya exercise itu kepada pembantu, sopir, orang-orang bawah ya, ansip, musik tetangga, please. Saya harus jujur mengatakan, saya orang yang sangat dominan. Tapi ketika saya berkelahi dan belajar, pelan-pelan, iya, bisa juga tuh nikmati bahagia. Tapi tadi itu memandang tiap orang dengan tenang. Baru kita makin lama terus lebih jadi damai. Ya. Tadi kita mesti belajar memulai, tapi ya jujur sakit-sakit, capek-capek. Ya. Karena itu selamat berkompetisi lah dalam hidup. Jadi jangan berpikir Tuhan berkati aku supaya aku kuat sehingga tidak ada yang berani melawan. Tapi dengan demikian aku tidak akan bikin ribut. Maka damailah bumi. Buset. Itu namanya kamu sudah menjadi pendekar sendirian ya. Tuhan berikanlah aku uang supaya aku bisa membagi-bagi pada orang sehingga tidak ada yang ribut. Damailah bumi. Kamu menjadi Mesias, siapa kamu? Ya. Tuhan buatlah ini, buatlah itu, keluarga gini, keluarga itu, sehingga damailah keluarga kami. No, damai bukan begitu. Damai adalah sangkali dirimu, biar Tuhan hidup di hidupmu. Karena ketika Dia ada di hidupmu, disitulah damai dari dalam keluar. Jadi damai bukan tentang bagaimana orang lain pada kita. Damai adalah bagaimana kita pada orang lain. Damai bukan tentang bagaimana rumah tangga kita aman. Damai bukan tentang suami yang manis, anak yang patuh, pembantu yang oke. No. Damai bagaimana kita mengatur dan memperlakukan semuanya sehingga ada ketenangan di sana. Seorang pelatih paduan suara yang hebat, dia memimpin anak-anak dari seragam. Masih muda, tapi kemudian anak-anak itu berkompetisi ke kelas berikutnya. Ngomong sekilas saya dengarin kalimatnya menarik juga ya. Tidak jadi penting sebetulnya anak-anak itu. Lalu saya seleksi. Waktu itu di seragam anak-anak mencari paduan suara susah. Kapan ada posisi suaranya ini bisa sih, suaranya ini bisa sih. Diatur sama dia sendiri. Sehingga nada yang elek ini pun jadi manis. Saya ingat kalimat ini, saya juga nonton Sister Aid gitu ya. Itu kalau kita nonton kan si susternya ini kan namanya siapa? Bobby Goldberg. Dia kan pinternya setengah mati bagaimana? Suara aku jelek, kamu pas gini. Pas melengkingnya dia, kalau nyanyi terus-terusan sendiri sih jelek juga kan. Melengking dulu terus-terusan, sakit juga kuping kita dengerin dia nyanyi. Tapi karena dipadu oleh dia, diramu oleh dia bagus. Lalu saya nonton lagi di TV, ada 3 aspek yang saya tahu. Di TV itu juga tentang paduan suara. Dia bilang, kalau pemimpin paduan suara meributkan anak-anaknya tidak bisa, suaranya jelek segala macam, maka tidak pernah akan ada paduan suara. Tapi pemimpin paduan suara yang dia, suara itu dipadu sama dia seperti meramu bumbu masak yang ada. Jadilah nasi goreng yang enak. Keren nih. Apa yang ada bumbu masaknya? Ada bawang. Berapa bawang? 1. Cabai? Kalau bawangnya 1, cabainya 2. Jangan 5 ya. Nah, garamnya dikit. Oke, diatur-atur, lepas. Bikin nasi goreng. Ya, dia. Itu namanya koki yang jago ya. Kalau koki yang bodoh dia ribut semua. Ini nggak ada. Begitu dia masak nasi goreng 1, cabai segitu habis. Tapi yang pintar itu luar biasa. Dan apa yang ada dia bisa atur. Kalau ada ini lagi Pak, ini lebih enak. Wah, itu keren ya.
Dia dengan segitu enak, tapi kalau ada ini memang lebih enak. Tapi itu aja udah enak kok. Ya. Nah, oleh karena itu begitulah juga hidup kita, hari-hari kita yang dibentuk oleh Tuhan itu. Yuk kita create damai tadi, kita dirigen di dalam rumah ya. Mau menyanyikan lagu damai kan? Gimana nih pembantu supaya damai? Gimana nih si supir supaya damai? Bagaimana supaya damai? Ya kita yang atur mereka dan didik mereka dan ya, sehingga kita main layang-layang, tarik, ulur, tarik, ulur. Harus kita mainkan dia. Maka nikmatilah damai. Tapi ingat, damai bukan barang rongsokan. Bim salah bim langsung jadi. Enggak. Damai itu perlu energi kita. Maka nikmatilah Natal, damai dengan Allah. Tapi awas, tanya dirimu, sudahkah kau berdamai dengan dirimu? Karena Natal sejati ada di situ. Tuhan menolong saudara, sehingga saudara jadi dirigen lagu damai di bumi itu ya, di rumah masing-masing. Sehingga sungguh ini rumah kita menjadi rumah yang penuh damai. Dan saya harap suami-suami begitu pulang terus bilang, kamu kok lainnya habis Natal air kan? Saya juga rasanya punya investasi jadi bahagia juga lah gitu ya. Keren ya. Saya harap suami-suami saudara ada nelpon saya nanti ya. Tapi kalau nggak ada nelpon ya tahulah saya. Artinya khotbah saya cuma sampai di kuping dan gitu doang, kagak turun ke hati gitu ya. Yuk kita berkompetisi ya, kita lakoni, kita jalani dengan orang di sekitar kita semua. Hati-hati, jangan memandang memandang remeh orang di bawah, sehingga akhirnya justru itu jadi masalah membuat kita tersandung dalam menyanyikan lagu damai di rumah. Menyanyikannya adalah lewat perilaku dan tindakan kita. Penolong kita berdoa. Kita ambil waktu teduh saja. Cobalah mulai pikirkan berapa banyak kita menuntut supaya ada damai di rumah. Tapi pada saat bersamaan kita melontarkan amarah yang seringkali tidak terkendali pada suami, pada anak, pembantu dan yang lainnya. 1001 alasan kita untuk marah, 1001 alasan kita untuk jadi benar. Tapi sejatinya cukup satu pertanyaan yang harus kita jawab. Itukah yang Tuhan mau? Itukah yang Tuhan lakukan? Kalau tidak, kenapa kita lakukan? Damai, Natal diberikannya pada kita dengan cuma-cuma. Sudah seharusnya kita membagi itu dengan cuma-cuma pada orang sekitar. Terima kasih. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pimpin kami dan ajari kami hidup dalam firman hidup. Terima kasih Tuhan. Ajari kami pengalaman dalam untuk puji hormat Tuhan. Kami serahkan sumber dan pengharapan kami akan damai yang sejati, damai Natal. Terpujilah Tuhan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, kami memohon pada Kristus Yesus, Raja damai. Amin.
Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Yesus memelukku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku Biarlah pujian ini memberi kekuatan kepada kita terus berserah pada Tuhan dan terus berjuang dan percaya Tuhan menolong kita untuk bisa melewati setiap pergumulan kita karena damai yang diberikan di hidup kita. Baik, kita akan siapkan hati kita akan memberikan persembahan syukur kita, siapkanlah yang terbaik dan biarlah persembahan kita pun berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat datang, Yesus Tuhan. Ada yang bertugas selamat datang Yesus Tuhanku yang dari surga tinggi tunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa
Terima kasih untuk setiap pujian yang terus mengingatkan kami bahwa Engkau mau datang untuk memberi damai di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami bawa sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan setiap pemberian yang boleh diberikan saat ini, berkatilah ya Tuhan, supaya semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya ini hidup kami semua Tuhan, berkatilah hidup kami, supaya hidup kami terus menjadi berkat-Mu, menjadi damai-Mu dimanapun kami berada. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan biarlah kita ingat Yesus, Raja Damai yang menyelamatkan kita. Mari kita memuji dan memuliakan Dia. Kita menjadi pendamai-pendamai, saksi. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan yang dikerjakan di HLM Kamis lepas Kamis. Boleh tolong mereka supaya sungguh-sungguh HLM menjadi wadah bersekutu di mana setiap umatmu bertumbuh, khususnya memerankan peran sebagai istri, sebagai ibu, bahkan sebagai oma, rekan, supaya di hari-hari mereka nama Tuhan dipermuliakan. Segala rencana dan program kerja HLM kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rekan-rekan pengurus, berikan kesehatian untuk terus berlomba maju melayani. Dan seluruh jemaat, buat bergairah, membawa jiwa-jiwa baru, beribadah bersama kepada Tuhan. Dan akhirnya Natal ini terima kasih Tuhan memberkati panitia, menuntut pemimpin mereka. Terima kasih untuk setiap rekan yang terlibat di dalamnya. Persembahan yang mereka kerjakan di dalam tugas pengabdian pelayanan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah di dalamnya apa yang kami kerjakan, kami bisa merasakan damai yang mewarnai pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih.
buat kami tak sekedar mengerti, tapi melakoni dan akhirnya jadi saksi yang tidak terbantah. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku, usai sudah ibadah kita masuki hari-harimu. Biarlah Natal mengingatkan damai yang dibawa Kristus Yesus, Natal yang sejati, haruslah hidup di hidupmu, jadi berkat nyata. Dan engkau membawa damai kemanapun yang kau pergi, Tuhan dipermuliakan, sehingga orang tahu mensyukuri Natal, Kristus membawa damai. Kau tidak sendiri, Dia terus menyertai berkatnya, dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan Sang, penghiburan, pertolongan, pengajaran Roh Kudus yang terus menyertai engkau sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Sembah dan puji